Pernah nggak kamu mendengar istilah old money? Apa itu old money? Uang tua. Enggak, old money adalah sebutan bagi orang-orang yang sudah kaya dari lahir. Sederhananya adalah istilah ini merupakan kebalikan dari OKB atau orang kaya baru. Dalam video ini kita akan membahas lebih lanjut seputar apa itu old money, bagaimana old money dimaknai di dunia, terutama di negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dan siapa saja orang-orang yang disebut old money, baik di dunia maupun di Indonesia. Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Konten yang terdapat pada video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan, tidak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau nasihat keuangan. Tonton video lengkap sampai habis agar tidak ada informasi yang terlewati. Share juga video ini agar kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Old money dimaknai sebagai kekayaan warisan dari keluarga kelas atas yang mapan, yaitu bangsawan, patriciate, atau seseorang, keluarga, atau garis keturunan yang memiliki kekayaan warisan. Istilah ini biasanya menggambarkan kelas sosial orang kaya yang telah mampu mempertahankan kekayaan mereka selama beberapa generasi. Jadi, old money nggak sekedar orang yang emang udah kaya dari lahir karena bapak ibunya sukses, melainkan kekayaan itu memang sudah ada dari generasi ke generasi. Bukan cuma bapak ibunya doang yang sukses, tetapi juga nenek kakeknya, buyutnya, dan generasi-generasi lain di atasnya. Kok bisa ya uangnya nggak habis-habis? Apa memang sebanyak itu? Nggak cuma banyak, tetapi orang-orang kaya 7 turunan ini juga punya kemampuan untuk mempertahankan uang mereka. Setiap generasi akan selalu memastikan bahwa keturunan keluarga akan tetap stabil secara finansial. Mereka menggunakan akumulasi aset atau tabungan untuk menjembatani gangguan pendapatan sehingga menjadi mobilitas sosial ke bawah. Di negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat misalnya, old money sudah bukan lagi sekedar istilah, melainkan sebuah kelas yang memisahkan mereka dari kelas sosial yang lebih rendah. Soal ini udah nggak kaget lagi sih ya, bahwa selama berabad-abad, uang dan perekonomian telah membentuk stratifikasi sosial. Di Amerika Serikat, old money ini nggak cuma disebut sebagai kelas atas doang, melainkan kelas atas-atas. Ya, jadi di atas kelas atas masih ada kelas lagi, ya si old money ini. Dan orang kaya biasanya mendapat harta mereka dari usaha dan bisnis, bukan dari harta warisan. Tentu saja berada di bawahnya yang disebut golongan bawah atas. Mungkin kamu jadi bertanya-tanya kenapa old money ini sampai punya derajat yang paling tinggi. Padahal kalau dilihat dari kegigihannya, kan orang kaya baru istilahnya lebih tertati-tati karena mereka betul-betul berusaha dari nol untuk mewujudkan kekayaannya. Satu hal yang harus kamu garis bawahi, old money atau kelas atas-atas adalah keluarga yang dipandang sebagai kuasi aristokratis dan masyarakat kelas atas. Jadi, strata sosial ini bukan lagi soal duit aja, tapi juga soal posisi mereka di masyarakat. Karena udah kaya dari generasi-generasi sebelumnya, otomatis yang memegang tonggak kekayaan saat ini bakal kena dampak baik dari hal-hal besar yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Misal, nenek buyutnya dulu berkontribusi dalam suatu agenda politik besar dan dihormati hampir semua orang. Otomatis, cucunya yang mewarisi tahta itu secara nggak langsung juga mewarisi pamornya. Itu yang bikin kekayaan para old money dipandang berbeda. Old money akan selalu dianggap memiliki derajat yang berbeda, bahkan jika harta kekayaannya nggak sebesar orang kaya baru. Contoh, tokoh old money di Amerika Serikat yang namanya udah nggak asing lagi di telinga kita adalah George Washington. Presiden pertama Amerika Serikat ini, yang juga disebut sebagai bapak negara ini, berasal dari keluarga kelas penanam yang sumber kekayaannya didapat dari sebidang tanah luas yang didapatkan dari leluhur mereka atau diperoleh secara langsung selama periode kolonial. Total kekayaan bersih George Washington diperkirakan mencapai 525 juta dolar dalam dolar 2016, yang sebagian besar didapatkan dari kepemilikan tanah dan budak yang luas. Angka tersebut menjadikan sebagai orang terkaya kedua yang menjadi presiden Amerika Serikat. Contoh lainnya adalah keluarga Forbes. Tentu kamu juga sudah nggak asing kan dengan nama satu ini. Ya, keluarga inilah yang memiliki salah satu majalah bisnis dan finansial terbesar di Amerika. Majalah Forbes, keluarga Forbes, adalah salah satu komponen daripada Brahmana, Boston. Mereka adalah keluarga besar Amerika yang kaya dan telah lama terkenal di Boston
Kekayaan keluarga berasal dari perdagangan opium dan teh antara Amerika Utara dan Cina pada abad ke-19. Ditambah investasi lain pada periode yang sama. Nama ini berasal dari imigran Skotlandia dan dapat ditelusuri kembali ke Sir John de Forbes di Skotlandia pada abad ke-12. Sekarang kita bergeser ke Eropa setelah membahas para old money di Amerika. Kamu mungkin jadi bertanya-tanya bagaimana dengan old money di belahan bumi lainnya? Di Inggris misalnya, salah satu tokoh yang dianggap sebagai old money adalah keluarga Rothschild yang mendirikan lembaga keuangan di seluruh Eropa sejak abad ke-18. Keluarga ini bahkan sangat dihormati oleh Kaisar Habsburg dan Ratu Victoria. Sepanjang abad ke-19, mereka menguasai kekayaan terbesar di dunia. Dalam istilah saat ini ratusan miliar. Keluarga itu setidaknya sampai batas tertentu mempertahankan kekayaannya selama lebih dari 2 abad. Kemudian bergeser ke Prancis. Di Prancis, 200 keluarga menguasai sebagian besar kekayaan negara. Setelah tahun 1815, 200 didasarkan pada kebijakan bahwa dari 40.000 pemegang saham Bank of France, hanya 200 yang diizinkan menghadiri pertemuan tahunan dan mereka membuang semua suara. Dari negara berpenduduk 20 juta orang, hanya 80.000 hingga 90.000 orang yang diizinkan memilih pada tahun 1820 dan seperempat terkaya dari mereka memiliki 2 suara. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Tentu kita juga penasaran dong terkait siapa saja sih keluarga di Indonesia yang termasuk atau bisa disebut sebagai old money. Kalau di Indonesia kita bisa mengenal old money sebagai konglomerat 7 turunan. Ya, 7 turunan ini tentu saja hanya kiasan karena orang-orang berpikir saking banyaknya harta yang konglomerat ini punya sampai dianggap generasinya bakal kaya 7 turunan. Salah satu contoh keluarga yang dianggap kaya 7 turunan adalah keluarga Hartono. Jumlah kekayaan keluarga Hartono yang saat ini dipimpin oleh Hartono bersaudara Robert and Michelle tercatat mencapai 2,6 miliar USD atau 612,25 triliun menurut majalah Forbes. Kekayaan tersebut membuat keluarga Hartono masuk dalam jajaran 30 orang terkaya di dunia menurut survei yang dilakukan oleh Bloomberg. Salah satu aset yang dimiliki oleh keluarga Hartono adalah pabrik rokok jarum yang didirikan oleh ayah mereka, Wei Guan, pada tahun 1951. Selain pabrik rokok, keluarga ini juga memiliki salah satu bank terbesar di Indonesia dan Asia, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk, perusahaan pengadaan kelapa sawit bernama PT Hartono Plantation, industri elektronik bernama Polytron, perusahaan e-commerce bernama Blibli.com, industri makanan bernama PT Saviora Kreasi Rasa, Zarum Foundation yang berfokus pada beasiswa pengembangan bakat dan masih banyak lagi. Pantas aja dianggap kaya 7 turunan ya. Jumlah asetnya aja sebanyak itu, benar-benar fantastis. Para old money ini baik yang ada di luar negeri maupun di Indonesia benar-benar diakui oleh masyarakat di negaranya masing-masing. Bukan hanya karena harta mereka banyak, tapi juga posisi sosial yang tinggi. Apalagi kalau old money ini memberikan sumbangsi yang berharga bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi sekarang kamu udah tahu kan kenapa ada istilah old money, bagaimana old money ini ada, dan mengapa ia begitu disegani jauh dibanding orang-orang kaya biasa lainnya. Mana di antara old money tersebut yang menurut kalian paling menginspirasi? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya yang mungkin akan membantu kita menjawab salah satu pertanyaan penting dalam hidup, kapan kaya? Sampai jumpa di video selanjutnya.